Assalamualaikum, hai semuanya. Kalian pasti sering mendengar kata pesugihan. Di zaman serba modern dan canggih seperti sekarang ini, sangat sulit dipercaya bahwa masih ada ilmu hitam seperti pesugihan. Tapi nyatanya banyak sekali cerita tentang pesugihan-pesugihan ini. Cerita ini biasanya dikemukakan oleh kerabat atau bahkan mantan pelaku dari pesugihan itu sendiri. Tentunya mereka bercerita agar tidak ada lagi korban dan berharap setiap orang jangan sampai terjerumus kepada perjanjian iblis itu. Iming-iming mendapatkan kekayaan yang berlimpah dengan cara yang instan kerap kali menjadi alasan untuk menjadi pelaku pesugihan. Namun dari setiap perbuatan pasti ada resiko yang amat sangat berbahaya di belakangnya. Semoga kalian semua jangan pernah mempunyai pikiran jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan ya guys. Langsung aja simak videonya. Pesugihan Gunung Kemukus. Kompleks pemakaman Pangeran Samudro di Sragen, Jawa Tengah ini sering disalahgunakan oleh mereka untuk mendapatkan kekayaan secara goib. Bukannya berlaku seperti orang pada umumnya, para pelaku pesugihan mempercaya adanya ritual hubungan lawan jenis yang tidak dilakukan dengan pasangan yang sah di tempat ini. Dalam ritualnya, mereka saling bertukar pasangan, bahkan rela berhubungan badan dengan orang yang tidak mereka kenal sekalipun. Mahasiswa Universitas Gadjah Mada mendapat temuan menarik saat meneliti ritual yang dilakukan oleh para peziarah makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Sragen, Jawa Tengah. Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa ritual hubungan intim para peziarah itu dilegitimasi oleh tafsir tentang riwayat dan wasiat Pangeran Samudro yang sengaja dibelokkan oleh beberapa orang. Rata-rata orang yang memilih melakukan pesugihan tersebut tak lepas dari masalah himpitan ekonomi, sehingga membuat mereka gelap mata menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Menurut rumor yang berkembang, barang siapa yang tidak memenuhi syarat pesugihan tersebut, tubuh pelaku pesugihannya akan terasa terbakar hingga mengeluarkan cairan seperti nanah selama ritual. Syarat yang jauh lebih mengerikan saat melakukan pesugihan di Gunung Kemukus yakni syarat jual umur. Pelaku pesugihan sanggup mengurangi umurnya sesuai kesepakatan demi sesuatu yang diinginkan. Lebih mengerikannya, pelaku pesugihan tidak akan masuk alam barzah karena akan menjadi pengikut pesugihan tersebut. Pesugihan Gunung Kawi. Sesuai dengan namanya, pesugihan Gunung Kawi merupakan pesugihan yang dilakukan di Gunung Kawi yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saking terkenalnya praktek pesugihan tersebut, begitu banyak orang dari luar Malang yang datang untuk meminta kekayaan secara cepat. Tentu saja ada harga yang harus dibayar untuk semua permintaan tersebut. Bahkan tidak jarang ada beberapa perjanjian yang meminta tumbal manusia. Banyak orang yang datang ke Gunung Kawi dengan niat mendapatkan kekayaan secara instan. Ritual pesugihan yang paling terkenal di Gunung Kawi adalah bertapa di bawah pohon Dewan Daru selama 3 hari berturut-turut. Pelaku pesugihan juga melakukan perjanjian dengan makhluk halus penunggu Gunung Kawi. Ya, bisa ditebak, perjanjian tersebut tentu saja berupa tumbal nyawa yang harus diberikan pelaku pesugihan setiap tahunnya. Mengerikannya lagi, tumbal yang diminta harus memiliki hubungan darah dengan si pelaku pesugihan jika kekayaannya ingin bertahan lama. Namun, beberapa orang juga pernah mengatakan prosesi penumbalan yang melibatkan keluarga tersebut bisa diganti dengan menumbalkan diri sendiri. Pesugihan ketek atau monyet. Praktik pesugihan monyet kerap meminta tumbal darah dan nyawa. Tumbal tersebut diberikan sebagai bentuk sesajen untuk para makhluk gaib. Tumbal nyawa dalam pesugihan monyet ini beragam jenisnya, mulai dari nyawa ayam cemani, kambing, kerbau, konon bahkan katanya manusia. Biasanya
Jika berkaitan dengan tumbal nyawa seorang manusia, pelaku pesugihan harus melewati serangkaian proses ritual sebelum ia dimintai syarat tumbal oleh para makhluk gaib. Konon ceritanya, para korban yang hendak dijadikan tumbal pesugihan monyet ini bisa berasal dari berbagai kalangan serta strata usia. Bahkan, korban tumbal pesugihan tak jarang berasal dari kerabat si pemakai pesugihan itu sendiri. Satu fakta yang sangat mengerikan di balik praktek pesugihan monyet ini, mereka rela menukarkan nyawa seorang manusia demi meraup kekayaan. Karenanya, banyak pihak yang menyatakan jika nasib para korban tumbal pesugihan monyet ini akan berakhir dengan sangat memilukan. Konon para korban akan berubah jadi monyet setelah nyawanya ditumbalkan, dan mereka ditawan dengan status budak para makhluk gaib di TPU Ngujang. Selain menumbalkan nyawa orang lain, para pemakai pesugihan rela menukar nyawanya sendiri dan berubah jadi monyet. Pesugihan Genderuwo. Genderuwo adalah makhluk gaib berwujud hitam tinggi besar dengan wajah menyeramkan. Siapa sangka Genderuwo bisa dipelihara oleh manusia untuk pesugihan. Genderuwo akan melakukan apa saja sesuai perintah pemiliknya. Dengan syarat, pemilihan Genderuwo juga menyediakan makanan dan sesajen kesukaan Genderuwo. Semua itu tentu ada resiko lain bagi pemilik Genderuwo. Dari beberapa kasus, di saat pemiliknya pergi keluar rumah, Genderuwo akan menjelma menyerupai pemiliknya. Kemudian, istri pelaku pesugihan ini yang tidak menyadari hal itu tentu akan melayani nafsu Genderuwo tersebut. Pesugihan tuyul. Pesugihan tuyul biasanya dilakukan demi mendapatkan uang secara praktis tanpa harus bekerja keras. Hanya dengan melakukan beberapa proses ritual, uang tersebut bisa datang sendiri melalui perantara tuyul tersebut. Orang yang memiliki pesugihan tuyul, mereka cenderung memiliki istri lebih dari 3. Hal itu sebagai salah satu syarat agar permintaan iblis terpenuhi setiap saat jika mereka membutuhkan. Salah satunya dengan menghisap darah wanita. Apabila menggunakan tumbal istri, maka sang istri akan diminta untuk menyusui tuyul dari payudaranya. Tuyul tersebut bukan menghisap air susu, tapi darah. Selain itu, orang yang memelihara tuyul juga memiliki kamar khusus yang digunakan sebagai ritual. Kamar tersebut dilarang dimasuki oleh orang lain kecuali dirinya sendiri. Di kamar tersebut biasanya tersimpan sesajen yang kerap digunakan untuk melakukan ritual. Kamar itu biasanya sangat gelap dan hanya ada satu buah lampu remang-remang, bahkan cahaya lampu tampak kemerahan. Biasanya, kalau sudah memelihara tuyul, ada anggota keluarga perempuan yang memiliki wajah yang pucat kering. Keluarga yang memiliki perawakan pucat kering itu bisa dipastikan merupakan tumbal tuyul. Para pemelihara tuyul biasanya menjadikan istri dan anak perempuannya jadi korban atau tumbal. Mereka menjadi korban dari hausnya tuyul untuk menghisap darah mereka, yang membuat wajah mereka cenderung pucat. Pesugihan babi ngepet. Pesugihan babi ngepet adalah sebuah ritual di mana pelaku akan berubah menjadi seekor babi. Pesugihan ini bertujuan untuk mencari uang dan seluruh harta benda korbannya. Berbeda dengan pesugihan lainnya, pesugihan babi ngepet ini pasti dilakukan minimal oleh 2 orang. Satu orang akan bertugas menjadi siluman dan satu orang lainnya harus menjaga lilin. Ciri-ciri orang pesugihan babi ngepet yang pertama sama dengan ciri-ciri maling atau pencuri. Pelaku pesugihan babi ngepet akan tampak terlihat berlalu lalang di rumah sekitar target. Hal tersebut
dilakukan untuk memastikan kapan waktu yang tepat untuk beraksi. Pelaku pesugihan babi ngepet juga harus memakan kotoran siluman babi di tempat ritualnya. Hal tersebut dilakukan demi memperlancar ritual pesugihan babi ngepet tersebut. Orang yang melakukan pesugihan babi ngepet dapat dilihat dari kakinya. Seperti yang kita ketahui, babi ngepet merupakan pesugihan yang mempelajari bagaimana caranya menjadi siluman babi. Tentu saja, pasti ada perbedaan antara babi biasa dan siluman babi ngepet. Menurut kabar yang beredar, perbedaan yang paling mencolok terletak pada kakinya. Kaki depan babi ngepet berbentuk tangan manusia, sedangkan kaki belakangnya berbentuk kaki manusia. Gimana guys, kalian pilih mana? Kekayaan instan dengan jalan iblis tetapi bahaya menunggu kalian di belakangnya? Atau mendapatkan rizki yang halal namun disertai kebahagiaan dan ridho dari Allah? Tentunya semua rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan proses dari kerja keras kalianlah yang akan membuahkan hasil dan kebahagiaan itu. So guys, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan sekali-kali mengikuti jejak iblis ya. Terima kasih sudah tonton channel kita. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih udah bantu Mimin untuk mendapatkan rizki yang halal nih. I'll see you guys in the next video. Wassalamualaikum, makasih.